A coalition of religious advocacy group has launched a campaign to remove Demon Slayer from US streaming service and retail. Jadi ada kayak semacam kumpulan grup gitu, probably orang-orang tua gitu yang ngumpul, yang menyatakan bahwa penting banget nih untuk kita nge-ban dan nge-remove Demon Slayer dari streaming service dan berbagai macam platform lainnya. The group argue that the series which feature demon hunting and supernatural theme promotes satanic content disguised as entertainment. Jadi orang tua ini bilang bahwa anime ini diam-diam mengkamuflase gitu, menyalurkan sebuah propaganda, sebuah agenda untuk penyembahan setan dalam bentuk entertainment. The movement has drawn both applause and outrage, with parents praising the call for cleaner media, while anime fans condemn it as a virtual attack on fiction. Jadi ada beberapa orang yang support sama gerakan ini dan bilang bahwa ini tuh gerakan yang bagus karena kita butuh media-media yang bersih, cleaner gitu, yang lebih baik, yang lebih aman buat anak-anak daripada media yang diam-diam ternyata mengajarkan satanis ke anak-anak. Dan tentu saja gerakan ini juga langsung mendapatkan kritik dari berbagai macam fans anime or weebs. Yes, there is no such thing as anime lover, you dumb-dumb, yang bilang kalau apaan sih ini tuh fiksi gitu loh. Gue bingung gitu, dan gue penasaran banget sama kumpulan orang tua ini yang menuntut Demon Slayer ini itu ngelihat jelmaan atau semacam kamuflase atau diam-diam menyampaikan agenda-agendanya tuh sebelah mana. Makanya gue tuh kadang tuh agak-agak sebel sama orang yang apa-apa agenda-agenda gitu. Di sebelah mananya demon ini tuh diglorifikasi gitu di Kimetsu no Yaiba. Sampai akhirnya gue teringat gitu, oh iya, Nezuko ini kan demon yang sebenarnya adalah adik dari Tanjiro, yang sebenarnya dia harusnya dibunuh gitu kan. Dan di beberapa episode awal pun mereka udah pengen ngebunuh Nezuko, tapi Tanjiro berusaha keras untuk melindungi Nezuko. Kira-kira kenapa ya Tanjiro pengen melindungi Nezuko? Apakah karena dia demon? Apakah karena dia setan? Apakah karena dia pemuja setan? Bukan, karena Nezuko itu adeknya. Dan perjuangan Tanjiro selama berapa episode, beberapa season, dan nanti akan ada 3 movie katanya, itu ya untuk nyembuhin adeknya biar lagi nggak jadi demon, biar lagi nggak jadi setan, biar lagi nggak jadi iblis, jadi apapun itulah bentuk kejahatannya gitu loh. Dan dia percaya orang-orang yang udah berada di jalur iblis pun bisa disembuhkan, bisa diperbaiki gitu loh. Dan menurut gua ini nggak ngerti ya, orang tuanya nonton episode berapa sampai berapa atau skip doang gitu, bahwa banyak banget gitu hal-hal yang sebenarnya itu lebay banget baiknya, yang bahkan terlalu baik gitu. Dan menurut gue sih bagus ya sebagai edukasi buat otak anak gitu loh, kalau lu jadi orang tuh bisa sebaik ini gitu loh. Kayak Tanjiro itu kan terlalu baik gitu, padahal kan bisa aja ninggalin adiknya, bisa aja nggak peduli sama orang, tapi dia selalu baik, tapi selalu melihat kebaikan orang walaupun bahkan dia bukan orang, walaupun dia demon, tapi dia percaya kalau demon itu dulunya orang gitu. Jadi kayak ini yang bahkan adalah jadi poin penting yang membuat ini myth banget story-nya gitu loh. Ini Tanjiro nih naif banget, semua orang baik, setan pun baik dan lain-lain, dan berusaha ditolongin setannya, bahkan diberikan kesempatan gitu untuk bertobat gitu. Jadi kayak baik gak sih? Dan itu contoh yang baik gak sih buat orang tua gitu ke anak-anak gitu. Lu bisa lo sebaik ini gitu loh. Ya justru karena kebaikannya itu ceritanya jadi sangat-sangat myth. Sekali lagi ya, gue bilang ceritanya myth. Animasinya wow, luar biasa. Animasinya adalah sebuah ancaman bagi berbagai macam studio gitu kalau nggak bisa keep up with the animation. Justru Kimetsu no Yaiba itu ketolong animasi gitu. Kalau nggak ada animasinya bener-bener myth parah gitu. Gambar manganya juga gue nggak bilang jelek, tapi ya myth juga. Tapi ya begitulah Kimetsu no Yaiba. Jadi gue masih penasaran gitu. Gue mencoba untuk berusaha menggali kira-kira orang tua ini tuh ngeliat scene yang mana sehingga merasa bahwa diam-diam anime ini itu benar-benar mengajak kita untuk memuja setan gitu.